Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Sekali lagi dan sekali lagi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini buat hari yang kau beri Tuhan. Selamanya hari itu indah, karena Engkau menciptakan segala sesuatu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan, yang kami baca pada pagi hari ini benar-benar memberkati dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Kejadian 50 ayat 19 sampai ke 20. Puji Tuhan, dan saya akan membaca di dalam kitab Mazmur 147 ayat 3, demikian bunyinya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Dan saya akan memberikan judul yaitu Jangan biarkan luka mengendalikanmu. Wow. Bapak Ibu, saya pernah terluka waktu saya jatuh dari naik motor. Rasanya perih, sakit. Tetapi lambat laun seiring dengan waktu saya beri obat, saya bersihkan, mulai mengering, mulai sembuh, dan kembali luka itu tidak ada tanda-tanda luka, ya. Normal kembali kaki saya dan saya bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengar yang namanya Hitler, di mana Hitler ini dikenal sebagai politisi diktator yang sangat kejam. Ya, ia dikenal juga sebagai penyulut perang dunia kedua pada waktu itu. Tapi jika ditelusuri masa lalunya, ternyata Hitler ini memiliki masa kecil yang suram, sehingga mengakibatkan dirinya bertumbuh dalam kepahitan. Hitler kecil sudah mempunyai rasa kepahitan karena sikap ayahnya yang kasar, otoriter, dan sering menganiaya Hitler. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu latar belakang dan masa kecil Hitler, bahwa dia penuh tekanan, penuh dianiaya, sehingga kita mengambil kesimpulan tidak heran kalau Hitler mempunyai temperamen yang begitu keras. Pasti ada beberapa orang yang mengasihi Hitler dengan kondisi seperti itu. Tetapi luka masa lalunya itu tidak serta-merta begitu saja bisa hilang dari ingatan Hitler, sehingga merugikan Hitler sendiri. Di dalam Alkitab, di kitab Kejadian yang saya sampaikan tadi, Kejadian 50 ayat 19 sampai 20, kita melihat sosok anak muda yaitu Yusuf. Kita tahu bersama-sama bagaimana masa kecilnya dia dijual. Sebelum dijual dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Ia merasa disakiti, mengalami luka masa lalu yang tidak ringan, dikhianati oleh orang terdekatnya, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Tetapi puji Tuhan, Yusuf seorang pemuda, ia mengambil keputusan untuk ia tetap memilih mengampuni saudara-saudaranya pada waktu itu. Waktu dia menjadi penguasa di Mesir, orang kedua, saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum. Yusuf memberikan pengampunan, memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya. Yusuf percaya bahwa perbuatan saudara-saudaranya pada waktu itu yang menyakiti adalah untuk menggenapi rencana Tuhan yang baik. Yang baik. Sehingga Yusuf bukan siapa-siapa, yang dimana pada waktu itu mengalami penderitaan. Dan Tuhan angkat menjadi pemimpin di Mesir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa luka masa lalu bila tidak dibereskan segera, bukan hanya akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar, tetapi juga terhadap diri sendiri. Karena apa? Luka
bisa menjadikan orang kepahitan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya jangan sampai kita sekalian membiarkan luka masa lalu mengendalikan dan mengubah diri kita menjadi orang yang negatif. Berpikiran negatif, mempunyai tingkah laku yang negatif, berprasangka negatif, itu akan merugikan kita sendiri. Oh haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita mau datang kepada Tuhan karena hanya Dialah yang dapat menyembuhkan luka-luka batin kita yang membebat. Kita percaya bahwa segala sesuatu, termasuk juga hal-hal yang menyakitkan, kalau Tuhan izinkan, itu adalah rencana untuk masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari tentunya saya juga untuk membuang jauh-jauh perasaan pahit atau luka yang dibuat oleh siapapun. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang jauh dengan kita, sangatlah rugi kalau kita menyimpannya. Dan itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana kita untuk melepaskan luka masa lalu kita? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya Bapak dan Ibu sangat paham sekali bagaimana caranya. Datang dan berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan untuk menyembuhkan luka hati yang remuk dan merawat bekas-bekas luka dalam diri kita. Karena cuma Dialah tabib yang bisa menyembuhkan luka-luka kita. Amin Bapak Ibu. Saya pernah mengalami ini dan saya mencoba untuk menyembuhkan sendiri tetapi tidak bisa. Saya undang Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya agar saya tidak kepahitan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Mungkin saya yang salah Tuhan, maafkan saya. Tetapi saya sendiri tidak ingin menyimpannya itu Tuhan. Yang akan merugikan, yang akan menghancurkan diri kita, diri saya sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti mengambil keputusan seperti saya. Tidak ingin menghancurkan dan merugikan diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang salah. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kita mengingat kembali perjalanan Yusuf dan menjadikan kita ingat dengan satu kata, tidak ada gunanya untuk menyimpan segala kesalahan, rasa sakit hati, kepahitan apa yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita. Tidak ada gunanya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan dan Tuhan sanggup memberikan penghiburan tersendiri kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Bapa, mungkin saat ini ada luka masa lalu yang menjadi kepahitan dalam hidup kami. Dan kami ingin membawa di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong berikanku kemampuan untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami. Dan biarkanlah pengalaman menyakitkan ini Tuhan ubahkan menjadi hal-hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mengubahkan, Engkau sudah menghapuskan rasa pahit dengan rasa manis. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari dan kami percaya Tuhan Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita belajar untuk tidak membiarkan masa lalu kita yang tidak baik terus kita bawa sampai sekarang. Tetapi Tuhan akan mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni dan menyediakan
pengampunan kepada kita. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara besar. Amin. Haleluya.